Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah. Shalom, puji Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam damai sejahtera Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih kemurahan Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi, Bapak Ibu Saudara, dalam penyajian firman Allah, sekalipun lewat elektronika, tetapi berkat yang Tuhan siapkan buat kita semuanya itu sungguh-sungguh besar buat kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengar firman Allah, kita undang yang empunya firman, supaya apa yang disiapkan buat kita hari ini benar-benar menjadi berkat buat kita semuanya, sehingga menjadi remah untuk kita boleh sama-sama melangkah. Kita tundukkan kepala, Bapak Ibu Saudara. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau sediakan buat kami, untuk kami boleh menikmati berkat firman-Mu Tuhan, yang menjadikan kehidupan kami boleh melangkah sesuai rencana dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih ya Allahku, Engkau menyiapkan berkat buat kami yang memberitakan, dan Engkau menyiapkan berkat bagi kami yang mendengarkan. Terima kasih Engkau pimpin kami dari awal hingga akhir pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mempersiapkan kami untuk kami boleh berbagi berkat-Mu. Terima kasih Allahku, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allahku yang hidup dan perkasa. Puji nama Tuhan, haleluya, amin. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kali ini sajian renungan firman Allah, kami beri tema, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kita membaca satu ayat mas, yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Saya bacakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ini ayat emas untuk kita semuanya. Kita bangga memiliki Allah yang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada Allah seperti Dia yang menyatakan diri di dalam Sang Kristusnya. Yehova Jireh yang menyatakan diri di dalam juru selamat bagi umat manusia di bumi. Karena itu tidak ada Allah yang seperti Dia. Nah, ketika Yesus itu mengutarakan ayat ini buat kita semuanya, Dia memfasilitasi kita semuanya untuk kita mendapatkan satu berkat. Kebutuhan kita untuk masa kita hidup di bumi maupun masa yang akan datang. Ya, puji nama Tuhan. Ada satu pujian tentang hal ini yang mengatakan, ketika ku lemah Dia datang, ketika ku sakit Dia sembuhkan, ketika ku perlu Dia ada. Ya, dengan pujian ini kita bangga memiliki Allah yang seperti Yesus. Kita memiliki Allah yang ada di dalam Tuhan Yesus. Dia memfasilitasi, kalau kita perlu Dia ada. Ketika kita sakit Dia sembuhkan, ketika kita jatuh Dia yang angkat. Pokoknya apapun yang menjadi kebutuhan kita, Dia memfasilitasi untuk kita boleh mendapatkan segala sesuatu yang luar biasa. Nah, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bagi mereka yang meresponi undangan ajakan Tuhan Yesus, itu pasti mendapatkan berkat yang khusus, yang khas, dan yang am. Ya, itu diberikan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan uluran tangan kasih Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum Dia mengatakan yang demikian, lebih dulu kepada murid-muridnya. Dia memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk mengikat segala sesuatu yang di bumi, itu juga terikat di sorga. Ya, dengan jalan, artinya itu ketika Tuhan Yesus mengatakan yang demikian, jika kamu meminta kepadaku dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Ya, Tuhan Yesus mengatakan yang demikian. Dan Ayub ketika hidup ratusan tahun sebelum Yesus itu ada. Dia mengatakan bahwasanya dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencananya yang gagal. Dan oleh karena itu ketika dia membuka tangannya mengundang semua yang hadir. Mengundang semua yang meresponi. Maka tentu saja berkat yang dibutuhkan itu akan menjadi kenyataan. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Secara khusus dia berikan kepada mereka yang meminta. Ya, yang pertama dalam kesempatan ini Ibrahim itu dia meminta kepada Tuhan. Dia menantikan tanah air yang lebih baik. Ya, ketika dia mengatakan demikian, dia mempunyai iman dan keyakinan yang teguh
bahwa Allah itu sanggup menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dalam Roma pasal 4 ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah itu sanggup melaksanakan ya janji-janji firman-Nya. Oleh karena itu ketika dia diundang oleh Allah di dalam Tuhan Yesus itu, keluarlah kamu dari negerimu, dari sanak saudaramu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di mana akan ia tunjukkan? Tidak tahu. Tetapi Ibrahim meyakini bahwasanya dia yang memberikan janji itu, dia yang memberikan perintah itu, yakin bahwasanya dia pasti akan memberikan yang terbaik. Sehingga ketika dia sampai dari Urskadim ke tanah Kanaan, Tuhan mengatakan, tanah yang kau injak ini akan kuberikan kepada anak keturunanmu. Tapi Ibrahim meminta kepada Tuhan, dia menantikan kota perjanjian, tanah air yang lebih baik. Sehingga ketika Tuhan itu mengatakan tanah ini akan kuberikan kepada keturunanmu, dia menjadikan perjalanan hidupnya itu, sekalipun dia hidup di dalam dunia, tetapi cara-cara hidupnya itu tidak duniawi. Ya, segala sesuatu yang ia miliki itu seolah-olah tidak memiliki. Karena dia memiliki kerinduan untuk memiliki tanah air yang lebih baik. Ya, sekalipun Abraham itu tidak dapat menikmati janji itu, tetapi dengan iman, dia melihat bahwasanya kota yang lebih baik itu sudah dilihatnya dengan iman. Dan tangannya itu melambai-lambai. Sampai matinya, Ibrahim itu belum dapat menikmati itu, sampai Tuhan Yesus menjanjikan. Dan tokoh-tokoh iman, salah satu adalah Ibrahim, itu tidak akan dapat menikmati tanpa kita. Ya, Ibrani pasal 11 ayat 40, ya, tanpa kita tokoh-tokoh iman itu tidak mencapai kesempurnaan. Ibrahim tidak dapat menikmati apa yang dirindukan, yaitu menanti tanah air yang baik. Tetapi imannya dapat melihat, sehingga tangannya melambai-lambai. Tanpa kita, Ibrahim tidak sampai kepada kesempurnaan. Itulah yang dijanjikan Allah secara khusus oleh Ibrahim dapat dinikmati. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang kedua, janji Allah yang bagi mereka yang meresponi. Tuhan itu mendengar permohonan Yosua. Ketika Yosua itu menghadapi peperangan dengan orang Amori, itu dengan 5 raja-raja. Ya, ia dikepung, tetapi dia meyakini bahwa Tuhan Allahnya itu memberikan kuasa untuk memenangkan. Karena dia sudah meminta petunjuk daripada Tuhan. Jangan takut dan jangan gentar, orang-orang Amori itu akan aku serahkan kepadamu. Ya, dengan demikian ketika Yosua itu berperang dengan 5 raja-raja orang Amori itu, Tuhan turut serta di dalamnya. Tuhan menjatuhkan batu-batu dari langit. Dan banyak orang-orang Amori itu yang mati oleh karena campur tangan Tuhan. Tapi karena yang dikejar itu sekian banyaknya, sehingga waktunya itu kalau dihitung secara manusia nggak nutut. Pada tengah hari dia meminta kepada Tuhan, di tengah-tengah Israel yang sedang berperang itu, dia mengatakan, hai matahari, engkau berhenti di Gibeon. Dan engkau bulan berhenti di lembah Ayalon. Ya, Tuhan mendengarkan permintaan Yosua, permohonan Yosua. Benar-benar terjadi. Dan sebelum Yosua sampai sesudah Yosua tidak pernah terjadi seperti itu. Matahari dan bulan itu berhenti berjalan pelan-pelan sampai 1 hari penuh. Itu yang Tuhan siapkan bagi Yosua secara khas. Ya, tidak ada peristiwa itu terjadi sebelum Yosua dan sesudah Yosua. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Yang ketiga, Tuhan melakukan sesuai dengan permohonan Salomo. Ya, ini mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Secara khas diberikan kepada Salomo. Ya, ketika Salomo menjadi raja menggantikan ayahnya Daud, ya, menggantikan ayahnya Daud, dia masih muda. Tanggung jawab yang dipegang Salomo itu sangat berat. Karena yang dihadapi itu bangsa Israel yang besar. Dia yang meminta kepada Tuhan, berikan kami hati untuk menimbang. Ya, supaya kami paham untuk menghadapi Israel yang begitu banyak itu. Ya, Tuhan dengar permohonan daripada Salomo. Memberikan hati, memberikan hikmat yang lebih daripada manusia. Ya, tidak ada manusia seperti Salomo. Sebelum Salomo meminta kepada Tuhan. Dan sesudah Salomo, tidak ada orang yang memiliki hikmat sebagaimana yang dimiliki oleh Salomo. Ya, tetapi sayangnya Salomo itu tidak memiliki kehidupan sebagaimana Daud ayahnya yang setia,
yang jujur, yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua. Ya, sekalipun demikian janji Allah itu tetap kepada keluarga Daud. Dan sebelum Salomo meninggal, kerajaannya masih tetap menjadi satu. Tetapi ketika Salomo meninggal, Rehabeam anaknya itu baru disitulah kerajaannya itu pecah. Ya, karena yang dimiliki, yang diingini Salomo setelah diberikan hikmat, dia justru memiliki istri 700 itu dari bangsawan di luar daripada Tuhan. Itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga kerajaannya itu terpecah. Sekalipun demikian Tuhan itu pada awalnya memberikan apa yang diminta oleh Salomo. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kepada Bartimeus yang buta. Dia katakan, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu. Ini ditulis di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-51. Ketika Yesus masuk di Yerusalem, ini si buta yang bernama Bartimeus ini berteriak-teriak, ya Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berteriak-teriak secara demikian, sehingga mereka yang berjalan bersama Yesus itu menengking. Justru di dalam tengkingan itu, si Bartimeus justru tambah keras meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berhenti dari perjalanannya dan meminta kepada murid-muridnya untuk dia memanggil Bartimeus itu. Dan ketika itu murid-muridnya datang kepada Bartimeus, teguhkan hatimu, kuatkan hatimu, dia memanggil engkau. Dan ketika ditanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Ya, Bartimeus menjawab, Rabuni, aku supaya dapat melihat. Ya, ini secara umum, semua orang itu membutuhkan kesembuhan dari sakit penyakit. Bukan hanya buta, bukan hanya timpang, tetapi semua penyakit secara umum, tidak ada satu penyakit pun yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, yang perlu kita pelajari Bapak Ibu Saudara tentang kehidupan Bartimeus ini. Ya, Bartimeus dia belum melihat Yesus, tapi dia percaya. Nah, inilah yang perlu kita teladani. Dia belum melihat, tapi percaya. Bukan seperti Thomas. Sudah 3,5 tahun mengiring Yesus, tapi justru tidak percaya dengan korbannya. Sebelum aku menyujukkan tanganku ke lambungnya, ke tangannya yang bekas paku itu, aku tidak sekali-sekali percaya. Ya, ini yang perlu kita teladani. Bartimeus belum melihat Yesus, tetapi dia percaya bahwa Yesus itu berkuasa untuk memberikan apa yang dibutuhkan, ya secara umum, secara khas, dan secara khusus bagi mereka yang membutuhkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di era corona ini, banyak di antara kita yang letih, lesu, ya lemah, letih, lesu, karena keadaan corona, yang memaksakan diri supaya kita tetap tinggal di rumah, sehingga kita melakukan segala sesuatu dengan keadaan terbatas. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu dalam keadaan yang demikian kita butuh pertolongannya, dia hadir. Kita membutuhkan kuasanya, dia ada. Ya, inilah luar biasanya Allah kita di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita mempelajari kehidupan Bartimeus itu. Ketika dipanggil, dia menanggalkan jubahnya. Dia menanggalkan atributnya. Tidak dipertahankannya yang dia miliki. Ditinggalkan semuanya. Dia datang kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, di era corona ini banyak di antara kita yang seringkali masih berdebat. Segala sesuatu masih diperdebatkan. Ngapain kita melakukan hal itu? Tetapi yang pasti mari kita pelajari Bartimeus ini. Dia tinggalkan atribut yang macam-macam. Dia datang kepada Tuhan dengan ketulusan hati. Dia percaya sebelum melihat. Ketika Tuhan sembuhkan, imanmu menyelamatkan engkau. Ya, ketika itu dia terus mengiring kemanapun Yesus itu pergi. Satu hal yang perlu kita pelajari Bapak Ibu Saudara, nggak pernah dengan atribut itu kita saling berdebat. Tetapi marilah kita satukan hati kita, satukan pikiran kita, satukan roh kita untuk kita masuk di dalam doa, permohonan, mengucap syukur kepada Dia. Tanpa Dia, maka tidak akan corona ini cepat berlalu. Tetapi Tuhan katakan, carilah, engkau pasti akan mendapat. Ya, mintalah, engkau pasti mendapat. Carilah, pasti akan diberikan. Dan ketuklah pintu, maka pintu itu akan dibukakan bagimu. Yang teristimewa lagi, Markus itu menulis, apabila engkau meminta sesuatu apapun kepada Tuhan, ya yakini bahwasanya engkau sudah menerima.
maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, nggak usah kita berdebat, tetapi satukan hati, satukan pikiran kita, satukan roh kita untuk kita masuk di dalam doa, pengucapan syukur kita kepada Allah. Maka dengan cara yang demikian belas kasihan Allah itu berlaku buat kita, sehingga corona yang saat ini sedang melanda bumi itu pasti akan segera dilenyapkan dari atas permukaan bumi, sehingga kita kembali dalam kehidupan yang wajar. Ya, kita dapat beribadah di gereja, bertemu dengan saudara-saudara kita dapat memuji, mengagungkan Dia, ya, dalam keadaan yang seperti sedia kala. Tuhan pasti mendengar doa, ucapan syukur kita kalau kita menyatukan hati tanpa berbantah, ya, tanpa saling menuding, tetapi kita memandang kepada Allah. Mungkin jalan kanan, kiri, ke depan, ke belakang buntu, tapi ada satu jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita, mengadah kepada Dia, mengangkat tangan kita, maka di sana Tuhan itu mengulurkan tangannya, menolong kita, sehingga corona ini pasti akan segera berlalu di bumi ini. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ingatkan kembali, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu, apa saja yang menjadi kebutuhan kita, diberikan secara khusus, diberikan secara khas, dan diberikan secara umum, disediakan buat kita. Tuhan Allah kita di dalam Tuhan Yesus, itulah fasilitator yang luar biasa. Demikian Bapak Ibu Saudara, sajian renungan firman Allah untuk kita hari ini. Dan baiklah, kita sekali lagi tundukkan kepala, supaya berkat firman Allah ini benar-benar menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kita tundukkan kepala. Bapak, kembali kami mengucap syukur dalam keadaan kami lemah, letih, lesu karena beban penderitaan hidup ini, karena corona yang melanda bumi ini Tuhan, sekalipun bukan sampai kami lumpuh, tetapi justru dalam keadaan yang demikian Engkau datang. Engkau membuka tanganmu, Engkau mengundang kami untuk kami datang kepada Engkau, karena Engkau lah Tuhan satu-satunya yang sanggup melaksanakan firman-Mu, yang memiliki kuasa, yang memiliki Tuhan otoritas. Sehingga dengan demikian Tuhan, Engkau memulihkan keadaan ini. Kami satukan hati kami satukan pikiran kami, dan satukan roh kami Tuhan, untuk kami berdoa dalam mengucap syukur kepadamu, dan dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau memberikan apa yang terbaik buat kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga, kami sambut, kami nikmati berkat-Mu yang luar biasa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allahku yang hidup, Allahku yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam berjanji-Mu, ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan. Pulihkan hidup